Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Angkatan 3 Kelompok 2 peserta Latsar tahun 2025 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Fadhiliana Nur Aprilia, Eka Ratnasari, Helen Krisnawati, Iqbal Khairul Razik, dan Marvel Ria Taghapia. Kali ini, kita akan menjelaskan role model kita dalam mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak bukan sekedar semboyan, tetapi harus menjadi nafas dalam setiap tindakan birokrasi. Kali ini, kita akan melihat sosok inspiratif yang berhasil membumikan nilai-nilai itu dalam dunia nyata. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau lahir pada 23 Juni 1959, Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 pada Kabinet Merah Putih, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Agama pada tahun 2011 sampai 2014. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar merupakan sosok pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Dalam kapasitasnya sebagai menteri, beliau menunjukkan orientasi pelayanan yang tinggi melalui berbagai terobosan, seperti digitalisasi layanan haji dan sertifikasi halal, untuk mempermudah akses masyarakat secara cepat dan transparan. Itu merupakan salah satu bukti nyata dalam nilai berakhlak orientasi pelayanan. Pada nilai akuntabel, dalam setiap keputusan Bapak Menteri Agama menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan program-program strategis seperti dana BOS, madrasah, dan pelaksanaan ibadah haji. Beliau memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan umat. Pada nilai kompeten, guna meningkatkan kapasitas aparatur, beliau menginisiasi pelatihan, digital learning, dan sertifikasi kompetensi ASN Kementerian Agama secara masif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dianggap sebagai pondasi pelayanan keagamaan yang berkualitas dan inklusif. Nilai harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Menteri Agama dalam merawat kerukunan umat beragama. Bapak Menteri tampil sebagai tokoh penyejuk. Beliau aktif menjembatani dialog antar agama, memperkuat moderasi beragama, dan meredam potensi konflik horizontal. Visi kerukunan menjadi nilai yang dihidupkan dalam seluruh lini kebijakan Kemenak. Nilai loyal yang ditunjukkan Bapak Menteri Agama ditunjukkan pada kesetiaan beliau kepada 4 pilar negara Republik Indonesia yang terpatri dalam setiap kebijakannya. Ia tegas menolak radikalisme, intoleransi, dan politisasi agama. Loyalitas terhadap bangsa diimplementasikan melalui pembinaan ASN yang netral dan berintegritas. Kemudian Bapak Menteri Agama juga pernah menarasikan sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga marwah institusi yang kita cintai ini. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa, ASN di Kementerian Agama harus menjadikan nilai-nilai dasar berakhlak sebagai pedoman perilaku, khususnya nilai loyal. Sikap berakhlak keenam yang dimiliki oleh Prof. Nasaruddin Umar adalah adaptif. Di tengah era disrupsi yang penuh tantangan, Bapak Menteri menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap teknologi dan perubahan situasi. Salah satu langkah progresifnya adalah meluncurkan berbagai aplikasi layanan daring yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan. Ia juga menginisiasi perkembangan sistem kerja berbasis digital di lingkungan kementerian. Kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga menjadi tonggak transformasi digital dan birokrasi keagamaan. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu adalah kolaboratif. Adapun dalam kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi semangat kolaborasi. Ia membangun kemitraan strategis dengan lintas kementerian, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, ataupun organisasi keagamaan, serta institusi pendidikan.
Pendekatan kolaboratif ini terbukti menjadi kunci keberhasilan berbagai program, seperti penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan haji, dan reformasi pendidikan keagamaan. Kolaborasi yang dibangun tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk merayut harmoni dan keberlanjutan dalam pelayanan publik yang inklusif.